kerja menghasilkan uang, tapi ternyata dunia kerja tuh nggak hanya sebatas menghasilkan uang, tapi ilmu apa yang kita dapatkan, ilmu apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Yang ditepuk tangan oleh banyak orang itu saya yang ada di depan. Kalaupun kita bisa ada di depan, kenapa harus tepuk tangan doang di belakang? Gitu. Proses di awal tuh memang nggak ada yang enak, nggak ada yang mudah. Bisa dibilang awal tuh harus sakit-sakit dulu, ya, kemudian baru bisa menikmati hasil. Bujangers, kami hadir dengan podcast Anak Bujang. For your information, ini merupakan tayangan perdana kita yang dimana akan ngebahas seputar tentang sharing jenjang karir. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi bagi saya, dan beliau juga merupakan seorang ibu di anak-anaknya, dan beliau merupakan sosok inspiratif bagi orang-orang yang ada di Bujang Group. Siapakah dia? Tara! Nah, ini Ibu Novia Witasari, Ibu. Hai. Halo. Beliau merupakan sosok inspiratif bagi teman-teman yang ada di Bujang Group, ya, Ibu ya. Nah, ini Ibu merupakan bintang tamu pertama nih di podcast Anak Bujang, ya. Luar biasa. Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di outlet, yang ada di office, ya, teman-teman ya. Ibu dari mana nih? Dari office. Oh, dari office. Oke. Ibu, kita tanya-tanya seputar karir ya, Bu ya, jenjang karir yang ada di Bujang Group, terus proses Ibu berkarir di Bujang Group. Boleh, sangat boleh. Oke. Ibu, kalau boleh tahu, Bujang Group ini merupakan perusahaan pertama Ibu bekerja? Tempat kedua kalinya. Oh, tempat kedua kalinya. Oke, Ibu, kalau boleh tahu nih, Bu, udah berapa lama sih, Bu, berkarir di Bujang Group Indonesia? Saya di Bujang Group per tanggal 29 Desember nanti genap 7 tahun bersama Bujang Group. Alhamdulillah betah, nyaman, enak kerja di sini. Oke. 7 tahun ya, Bu ya. Oke. Mohon maaf nih, Bu, ini sekarang Ibu jabatannya sebagai apa? Saya di Bujang Group saat ini amanahnya sebagai brand manager. Khususnya saya megang di brand Bebek Bejo dan Bebek Bujang. Outletnya ada 7 ya, alhamdulillah. Ada 7. Jumlah karyawannya ratusan. Sangat luar biasa ada di posisi ini. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih, Bu, apakah ketika masuk sudah menjadi manajer atau ada jenjang karirnya di sini nih, Bu? Itu yang sering ditanyakan dari teman-teman yang ada di Bujang Group, dan juga ditanyain oleh orang-orang yang ada di luar atau khususnya teman-teman saya yang mengenal saya. Baik, sedikit saya ceritain ya, Mbak Irsya ya. Saya berada di Bujang Group pertama kali itu nggak langsung ada di posisi ini, tentunya melalui beberapa tahapan, proses sampai dengan bermacam ragam lika-liku ya yang udah dilalui. Jadi saya berada di Bujang Group pertama kali tanggal 29 Desember 2016 itu saya sebagai staff service atau saat ini familiarnya disebut waiters ya. Saya jadi waiters. Ya, mengerjakan pekerjaan layaknya jadi staff service, baik dari order, clear up, terus bersih-bersih area service utamanya ya. Itulah awal mula saya berada di Bujang Group. Oh, Masya Allah teman-teman, beliau merupakan sosok inspiratif ya, bener ya, dari awal waiter sekarang sudah diamanahkan menjadi manajer. Bu, kalau boleh tahu, apa sih, Bu, duka sukanya ketika dari waiter sekarang jadi manajer, Bu? Banyak sih pastinya ya. Nah, tadi yang saya bilang ketika pertama kali saya masuk di Bujang Group itu sebagai staff service, itu kebetulan outlet Bujang Group baru 2. Saya berada di outlet yang kedua, dan alhamdulillah sekarang outlet Bujang Group sudah puluhan ya, yang bentar lagi mencapai angka 30. Doain terus, mudah-mudahan makin bertambah banyak cabangnya. Senang dan ikut bangga gitu membersamai Bujang Group sejauh ini. Lika-likunya pasti awal mula saya kerja di Bujang Group tuh kurang lebih 10 hari. Itu keinget banget. Saat itu kita harus pindah lokasi atau pindah tempat ya. Jadi tempat yang dimana saya kerja selama 10 hari itu tidak diperpanjang, jadi harus mencari tempat lain yang akhirnya dapat tempat Bebek Bujang Pusat di Jalan Sumatera atau M Sohor itu. Awal mula sempat bergejolak antara apakah terus lanjut bekerja di sini atau harus mencari pekerjaan lain, karena saat itu yang namanya transisi dari outletnya sudah berjalan kemudian tutup pindah ke suatu tempat kan seolah-olah kayak belum ada harapan, belum ada cahaya ya ke depannya. Tapi alhamdulillah dengan kepercayaan kemudian kesempatan, mungkin itu udah qadarullah ya, tetap berada di situ membersamai Bujang Group dan sampai bisa berkembang luas besar, makin banyak karyawannya.
Kemudian selain waktu itu jadi posisi waiters, berada di posisi waiters, belajar hal lain. Bagaimana ketika barang keluar masuk dari supplier, ya jadi sempat merangkap waktu itu mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian pelan-pelan juga ada diamanahkan belajar kasir, pegang kasir. Saya lupa rentan waktunya berapa lama ya, karena jujur saat itu semuanya otodidak ya. Mana yang bisa dikerjakan. Jadi ya mengalir aja gitu. Memang di Bujang Group ini dituntut harus bisa belajar, harus mengikuti perkembangan, harus cepat bertumbuh. Karena kalau enggak kita yang akan tertinggal. Karena Bujang Group ini kan kita ketahui sangat luar biasa ya, cepat bertumbuhnya gitu. Agile ya Bu ya? Ya agile banget ya, seperti ini ya, yang selalu kita gaungkan. Bujang Group tuh anak-anaknya harus agile. Ketika itu pernah di perkasiran, terus pernah belajar finance juga, walaupun nggak begitu mendalam. Ya sebenarnya di Bujang Group tuh banyak yang dipelajari. Sempat juga saya jadi HRD di Bujang Group. Sempat saya lupa berapa lama waktunya ya. Kemudian setelah terakhir dari HRD, outlet sudah semakin bertambah banyak. Waktu itu brandnya Bebek Bujang bertambah, bakso 3 sapi bertambah, sehingga membutuhkan manajer untuk di brand perbebekan. Jadi waktu itu manajer operasionalnya dibagi, ada yang handle di bakso 3 sapi, kemudian yang di Bebek Bujangnya kosong, diberikan tawaran ataupun kesempatan untuk pegang brand Bebek Bujang sebagai manajer operasional. Waktu itu sebutannya manajer operasional. Tapi awal mulai mendapat tawaran atau diminta untuk belajar di sana, pastinya ada kekhawatiran ya. Khawatirnya kita tidak bisa memenuhi harapan atau ekspektasinya owner kita dengan realita yang terjadi itu nggak sama. Sempat waktu itu saya menyampaikan ke Bapak Lukman khususnya, saya sampaikan, saya memang tidak menolak secara lisan, karena saya tuh berpikirnya gini, ada kesempatan baik, kita coba aja dulu. Perkara nanti berhasil atau tidaknya, perkara nanti penilaian atasan kita masih ada koreksian, itu wajar dalam dunia pembelajaran ya. Jadi saya tetap menerima tawaran itu, tapi saya sampaikan, Bapak, saya akan berusaha semaksimal sesuai kemampuan saya. Kalaupun ternyata nanti di tengah perjalanan masih belum sesuai, ada kesalahan, saya izin mohon dikoreksi. Alhamdulillahnya saya bisa mengikuti perkembangan Bujang Group, bisa menjalankan amanah dan tugas yang diberikan. Ya sedikit banyak pasti ada melakukan kesalahan, tapi terus melakukan evaluasi. Karena saya berprinsip gini, namanya manusia kalau misalnya melakukan kesalahan dan nggak mau dievaluasi, manusia tersebut tidak akan pernah berkembang. Artinya ketika kita menemukan kendala, menemukan masalah, kita dikoreksi, yang mengkoreksi itu kan masih peduli dengan kita. Demi apa ya? Demi kebaikan kita juga gitu. Jadi terus berproses sampailah beberapa kali ada ini ya, perputaran posisi atau jabatan. Saat itu manajer dilebur jadi satu. Saya juga pernah jadi manajer operasional tunggal. Kemudian pernah juga pas kondisi COVID, kita tahu kondisi COVID itu kan hampir semua jenis usaha tuh tumbang ya. Di Bujang Group sendiri sempat waktu itu beberapa karyawan diistirahatkan sampai dengan penyesuaian ulang struktur organisasi, di mana saya waktu itu ditempatkan sebagai asisten manajer. Dan itu tidak sedikit pun mengurangi rasa apa ya, tetap ada kebanggaan, tidak mengurangi kayak kita tuh nggak jadi downgrade gitu. Karena kan biasa ada sebagian orang ketika di posisi tertentu merasa jaya, kemudian ketika mendapatkan evaluasi atau koreksian harus kembali ke posisi semula ataupun downgrade jabatan, itu menjadikan semangatnya jadi down juga. Kalau saya nggak saat itu, tetap berbesar hati, tetap membersamai dengan ikhlas, tetap totalitas gitu. Dan alhamdulillahnya kalau yang namanya Tuhan tuh adil ya, ketika Allah tuh adil. Ketika kita melakukan segala sesuatunya tuh ikhlas, memang dari hati, niatnya itu untuk membersamai Bujang, dan pastinya kita di sini juga selain mencari rezeki kan pengen memberikan manfaat lebih gitu ya, apa yang kita bisa berikan kepada perusahaan. Jadi setelah di posisi asisten manajer, ada perombakan struktur organisasi lagi, sempat jadi manajer tunggal lagi. Kemudian sampailah sekarang manajer itu dibagi menjadi tiga bagian. Ibu mohon izin saya tanya, untuk yang manajer tunggal itu berarti Ibu megang semua brand? Iya, dari perbaksoan, soto, Bebek Bujang saat itu. Kemudian saya sempat ada brand apa lagi ya, Bakso Tulus kalau nggak salah, Muara saat itu sempat saya pegang karena waktu itu sempat tunggal. Itu ada asisten manajernya nggak? Atau emang Ibu berjalan sendiri dibantu sama tim-tim yang ada di divisi-divisi manajemen? Ya. Kalau di posisi manajer operasional itu selalu ada pendamping ya, atau asisten manajer. Tapi saat itu, nah ini tantangannya, asisten manajer itu banyak sekali kita rekrut dari luar ya kala itu, yang menjadi partnernya saya. Saya ingat kalau nggak salah asisten manajer itu selalu 2.
Kalaupun satu resign, keisi satu lagi gitu. Nah, kebetulan yang pas direkrut dari luar itu mereka kalah mental, jadi belum sampai masa probation mereka sudah mengundurkan diri. Ada yang baru 1 bulan, ada juga yang sudah 2 bulan berjalan, tapi karena kinerjanya ini tidak bisa mengikuti perkembangannya Bujang Group, tidak bisa agile seperti harapan kita di manajemen, maka tereliminasi dengan sendirinya. Oh Ya, jadi saya sempat berganti beberapa tim ya, khususnya asisten manajer itu mungkin 5-6 orang udah pernah tergantikan ya. Oke, jadi sudah bisa membaca karakter, Iya, betul. bisa membaca kinerja setiap orang gitu ya Bu. Iya, yang saya lihat juga Bujang Group ini sangat cepat untuk bertumbuh ya Bu ya. Iya. Mungkin sama nih teman-teman dengan visi dari Bujang Group itu adalah siap mendunia ya Bu Iya, ya. betul sekali. Ya, mana tahu setahun 2 tahun ke depan kita bisa buka di luar negeri ya Bu ya. Amin. Kalau ke Insya luar Allah ke negeri, Arab sebentar lagi. amin. Amin. Jadi Ya. ketika kita ke Arab nanti makanya tetap di Bebek Bujang Iya, ya Bu ya betul, teman-teman betul. sekalian. Oke Ibu, kalau boleh tahu dari perjalanan Ibu yang Masya Allah cukup lama, 7 tahun ya Ibu ya. Tadi ada sedikit saya dengar itu adalah downgrade. Nah Ibu, ini sering terjadi di kalangan staff pada saat ini ya Ibu ya. Ketika mereka sedang di challenge, mereka tetap pada posisi yang awal, dengan kata lain downgrade, mereka itu langsung yang kayak demotivasi untuk bekerja, mereka malu. Nah, tadi Ibu sempat bilang Ibu tetap semangat, Ibu tetap berjuang, Ibu tetap maksimal dalam bekerja. Ada nggak Bu tips untuk merubah mindset seseorang agar ketika dapat downgrade tuh nggak yang seperti itu? Iya. Artinya gini, yang paling mengetahui kapasitas atau kemampuan yang ada di diri kita itu diri kita sendiri. Terlepas orang lain, atasan ataupun sesama rekan kerja itu kan pasti punya penilaian kepada kita ya. Kalau saya tuh gini sih menanggapnya. Oke, saatnya kita di downgrade. Itu masanya kita mengevaluasi diri. Kalau saya, apa sih yang kurang maksimal dari saya? Mungkin dari cara komunikasi saya ini masih jauh dibandingin salah satu partner saya, sehingga yang saat ini lebih unggul, bukan berarti lebih unggul kinerjanya ya. Maksudnya secara penilaian yang lebih layak menjadi manajernya itu si A. Kemudian sayanya yang harus berproses lebih banyak belajar lagi untuk menyesuaikan supaya bisa memenuhi kriteria yang sama. Jadi kalau saya downgrade saat itu nggak negatif yang saya pikirkan, tapi bagaimana caranya, apa sih yang kurang dari saya yang harus saya perbaiki, cara memperbaikinya gitu. Oke, saya sadar saat itu salah satunya mungkin komunikasi saya yang perlu diperbaiki, harus banyak-banyak belajar. Kemudian gini, mungkin ini kesempatan untuk bisa belajar sama atasan lagi. Karena kalau kita misalnya ada di posisi atas, biasanya kita itu lupa untuk mengkoreksi diri sendiri. Nah, untuk itu ketika downgrade, yang pertama pastinya tetap selalu positive thinking, menyikapinya pastinya perlu dengan cara, oh harus ada pembelajaran baru yang kita lakukan, apa yang perlu kita evaluasi, kemudian bisa belajar dengan atasan yang lebih tinggi, kemudian selalu menanamkan mindset kayak gini. Kalau memang kita itu sudah melakukan semuanya dengan baik dan ikhlas, saya rasa kesempatan baik itu juga nggak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya, apa gimana ya? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita memang sudah berupaya dengan maksimal, kita sudah melakukannya dengan ikhlas, dengan doa pastinya juga, ya insya Allah kesempatan baik itu akan kembali lagi sama kita gitu. Terbukti gitu. Saat itu nggak lama karena memang kondisinya sedang COVID ya, pandemi, outlet kita juga ada yang tutup. Jadi ketika outlet mulai stabil lagi, kita tambah buka cabang lagi ya, kesempatan baik itu kembali lagi ke saya. Gitu. Saya percaya akan hal itu sih. Berarti kalau di Bujang Group ini ketika downgrade itu bisa dipromosiin lagi Bu? Bisa banget. Oh bisa. Artinya gini, Bujang Group itu tidak melulu melihat negatifnya atau salahnya dari staff. Misalnya seorang atasan, baik itu leader, kapten ataupun supervisor, bahkan asisten manajer atau manajer sekalipun, pasti kan ada masa evaluasi. Jadi di Bujang Group ini evaluasinya nggak hanya perkara hari pertama sampai 3 bulan masa probation, tapi setelah menjabat posisi itu pun tetap akan ada evaluasi berkelanjutan. Untuk itu kita tuh kan dituntut harus terus belajar untuk terus meningkatkan kapasitas kita. Agar apa? Agar kita bisa membersamai Bujang Group ini nih dengan kemampuan yang lebih itu. Jangan sampai Bujang Group ini kita siap mendunia tapi kemampuan kita di sini-sini aja. Kan kita bakal tertinggal sendiri. Makanya kembali lagi ke personal itu. Kalau memang bisa mengikuti, bisa belajar lebih, kesempatan yang kemarin belum bisa diraih, misalnya lagi challenge challenge leader atau kapten ternyata belum sesuai kriteria, nilainya masih di bawah standar, sehingga harus downgrade kembali ke posisi staff. Kesempatan baik itu terbuka untuk siapapun dan kapanpun. Artinya
Setelah 3 bulan downgrade misalnya, atau anggaplah 6 bulan, Bujang Group buka outlet lagi, dirasa dari yang bersangkutan yang setelah downgrade tadi mengalami peningkatan secara kualitas kerja, komunikasinya semakin baik, ya kesempatan itu bisa aja datang kepada yang bersangkutan. Jadi nggak langsung di-cut selamanya, gitu ya? kamu nggak bisa lagi jadi leader, jadi supervisor, nggak. Bujang Group tuh sangat luar biasa. Oke, teman-teman, ingat ya, teman-teman tadi sudah disampaikan sama Ibu Novi, kalau downgrade jangan sedih, jangan jadi nggak pengen kerja, jadi pengen resign. Jadi Bujang Group ini walaupun teman-teman downgrade, ya teman-teman tetap bisa berkembang, bertumbuh. Bisa jadi teman-teman saat ini downgrade leader, bisa jadi nanti promosinya jadi supervisor ya Bu? Betul. Bisa ya Bu ya? Betul, bisa banget. Oh bisa, oke teman-teman, keren banget ya di Bujang Group ini ya. Jadi kita di sini yang berkarir juga semakin happy nih Bu ya. Trainingnya juga oke, keren. Ada mungkin Ibu pernah di Malang training? Oke. Jadi saya pernah mengikuti training yang keluar Kalbar, itu di 2 tempat, waktu itu di Jakarta, sama yang keduanya di Malang, belum lama, bulan lalu ya, bulan Oktober. Dan trainingnya itu luar biasa, yang pastinya semua ditanggung sama perusahaan, dari transportasinya, dari biaya makannya di sana, dan trainingnya ini bukan training main-main ya, training kelas pembisnis besar gitu. Coachnya juga coach yang sangat luar biasa. Training di dalam kota Pontianak juga pernah, yang saat itu dilakukan oleh Coach Armala di Hotel Ibis, terus ada juga pernah training di Hotel Neo. Jadi Bujang Group sekalipun, Bujang Group itu sendiri pengen mendunia dibersamai oleh tim-tim atau orang-orang hebat di dalamnya tuh, Bujang Group juga support. Bujang Group melakukan training-training, memberikan training, artinya nggak hanya bilang kamu harus mampu, kamu harus bisa, tapi Bujang Group tuh memfasilitasi. Balik lagi kepada kita nih yang ada di keluarga Bujang, bagaimana cara menyikapinya, menerima kesempatan itu. Kalau misalnya kita bisa gunakan dengan baik, manfaatnya yang merasakan itu bukan perusahaan loh, tapi kita. Iya benar. Karena apa, pembelajaran yang kita dapat dimanapun itu ya, baik dari training di Bujang Group sendiri, training di luar, ataupun sampai ke luar Kalbar, itu bisa untuk dunia kerja dan bisa juga diterapkan di dunia kita di rumah tangga misalnya, dalam berorganisasi di keluarga misalnya, di mana-mana itu sangat bermanfaat. Oke, berarti ketika Ibu berkarir di Bujang Group ini manfaatnya bukan hanya untuk perusahaan ya Bu ya, tapi juga manfaat untuk diri sendiri dan orang lain bahkan ya Bu ya. Betul sekali. Oke, Ibu berkarir di selama di Bujang Group ini sudah melewati suka duka, sudah melewati banyak pertumbuhan, perkembangan. Ibu kalau boleh tahu pencapaian terbesar apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Apakah dari sebuah jabatan? Apakah pencapaian setiap orang berbeda-beda ya Bu ya, dan definisi pencapaian setiap orang pun berbeda-beda. Kalau dari Ibu nih selama di Bujang Group, hal manfaat atau pencapaian besar dari Ibu apa Bu, kalau boleh tahu? Oke, sedikit cerita jadi panjang tapi ya. Iya. Saya gabung di Bujang Group saat itu masih single, jadi belum rumah tangga. Kemudian kurang lebih 1 tahun kerja di Bujang Group, saya menikah. Yang alhamdulillahnya sampai saat ini saya sudah memiliki 2 anak, cowok dan cewek lengkap, alhamdulillah. Itu pencapaian secara pribadi ya, atau kebanggaan secara pribadi di kehidupan sosial. Kalau untuk pencapaian wujud barang ya, alhamdulillahnya sekarang udah punya rumah sendiri. Karena mengingat saya datang ke kota Pontianak saat itu sebagai perantau, sekolah di sini dan mencari kerja di sini gitu ya. Jadi memang jauh dari orang tua yang sudah merasakan bagaimana rasanya tinggal di kos harus berpindah-pindah. Kemudian ngerasain juga sempat tinggal di mes tuh rasanya kayak gimana. Jadi kalau kita ya, utamanya anak daerah, yang penting ada keberanian dan kemauan. Tinggal di mes ya sementara nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Poinnya adalah kita jaga diri ya. Kemudian lambat laun sampailah beli rumah yang kurang lebih sudah saya tinggalin 4 tahun. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sukanya saya dengarnya ada pencapaian yang terbesar ya Bu yang sudah Ibu dapatkan. Ya itulah teman-teman, kalau berkarir di sini itu bukan melulu untuk perusahaan teman-teman, tapi itu untuk pribadi kita juga mendapatkan manfaatnya. Jadi seperti itu ya. Oke Bu, tadi kan mengenai tentang staff, mengenai tentang karir ya Bu ya. Nah, boleh nggak Bu bagi tips and triknya ya Bu ya, biar teman-teman tuh tetap semangat nih kerja yang ada di Bujang Group Bu? Mungkin kita pernah belajar ya, ataupun pernah mendengarkan seseorang berkata kayak gini, yang pernah saya dengar, tujuan kerja untuk apa atau tujuan hidup untuk apa, itu sangat familiar sekali kita dengar. Kalau saya sih yang membuat terus bisa bersemangat atau dorongan
dari dalam kenapa harus semangat itu karena orang tua sih ya. Pertama orang tua, tidak bisa dipungkiri karena saya yakin bisa berada di posisi saat ini, bisa terus membersamai Bujang Group ini karena restunya orang tua. Karena kan saya waktu itu gabung di Bujang Group kan statusnya belum sebagai seorang istri ya, masih orang tua. Kemudian yang kedua, setelah menikah karena mendapat ridho dari suami, masih tetap diizinkan bekerja karena itu menurut saya penting ketika kita mendapat ridho dari orang tua, dari suami, dan dukungan dari keluarga itu akan mempermudah atau memperlancar segala urusan kita gitu ya. Karena kita tahu kalau misalnya nggak dapat ridho itu kan agak sedikit terhambat. Kemudian yang membuat saya semangat tuh, saya pernah ngomong juga ke tim saya. Sebenarnya sih bukan terlalu berambisi ke suatu jabatan atau posisi ya. Tapi ketika kesempatan itu ada di depan mata, kalau prinsip saya itu jangan sampai dibiarkan atau lewatkan kesempatan itu secara sia-sia. Jadi saya pernah buat statement untuk diri saya sendiri dan pernah saya sampaikan ke tim. Kalau biasanya kita melihat orang lain berhasil tuh kan kita pasti juga sama ikut bangga ya. Bahkan kalau bisa, kapan aku bisa seperti mereka? Nah kalau saya balik agak sedikit berbeda. Biasanya kita bertepuk tangan atas kesuksesan orang lain. Kalau ini yang melekat di kepala saya tanamkan di hati saya maunya yang ditepuk tangan oleh banyak orang itu saya yang ada di depan. Jadi sedikit motivasi. Membuat saya terdorong, memotivasi saya sendiri. Bukan berarti saya nggak suka atas keberhasilan orang lain. Saya tetap support, tetap suka ketika melihat orang lain berhasil. Tapi alangkah lebih bangganya saya, lebih bangganya orang tua saya utamanya dan keluarga saya kalau yang berada di depan, yang sedang mendapat apresiasi, dapat tepuk tangan dari penonton itu saya gitu. Jadi kalaupun kita bisa ada di depan, kenapa harus tepuk tangan doang di belakang? Oke, mantap sekali nih. Jadi teman-teman ketika bekerja itu jangan mikir ke depannya aja, tapi kita harus mikir prosesnya juga ya Bu ya. Bu, satu pertanyaan terakhir Bu. Apa itu? Dari saya untuk Ibu. Sebelumnya udah pernah kepikiran belum Bu jadi manajer? Nggak pernah dong. Nggak pernah. Saya aja jujur masuk ke Bujang Group saat itu mungkin karena usia masih muda, walaupun sekarang juga masih muda. Berapa Bu kalau boleh? Sekarang usia saya 31. Oke, masih muda dong Bu. 7 tahun ya, kurang lebih 20 sekian ya waktu itu di Bujang. Jadi pikirannya yang penting punya pekerjaan. Jadi ketika ditanya kesibukannya apa, kerja. Ya gitu ya. Jadi memang tujuan dulu tuh kerja menghasilkan uang. Tapi ternyata dunia kerja tuh nggak hanya sebatas menghasilkan uang. Tapi ilmu apa yang kita dapatkan, ilmu apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain, kemudian manfaat apa yang bisa kita rasakan gitu ya. Karena di Bujang Group ini selain kita mendapatkan uang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga bisa membagikan manfaat kepada orang lain, itu poinnya gitu. Jadi kadang juga saya sempat bukan merenung mikir negatif enggak ya, tapi kayak gini, kok rasanya kayak nggak percaya ya sekarang di Bujang Group tuh bisa jadi manajer di posisi sekarang, padahal saat itu masuk kerja ya kerja aja gitu tanpa pernah memikirkan aku akan jadi apa. Artinya saya mau menyampaikan ke teman-teman yang melihat video ini atau menonton video ini, saya kan yang dari awal hidupnya mungkin belum terkonsep atau cita-citanya belum tertulis di atas kertas gitulah ya, mau jadi apa berada di Bujang Group. Teman-teman yang dari awal baru mau memulai karir atau baru bergabung menjadi anggota keluarga Bujang Group, dengan apa yang sudah saya sharingkan ini, harapannya sudah mulai menuliskan, punya target loh. Oh, dari melihat Bu Novi 7 tahun sudah jadi manajer dengan melalui beberapa tahap, teman-teman udah punya gambaran. Apalagi kan dari awal teman-teman direkrut ini di Bujang Group itu kan sudah disampaikan jenjang karir itu menanti. Kalau saya saat itu nggak ada informasi apapun, ya udah pokoknya diterima kerja jadi waiters, kerja aja. Semakin hari semakin bertambahnya usia Bujang Group kan semuanya semakin tertata, semakin baik, sampailah timbul saat ini manajemen yang luar biasa. Jadi ini kesempatan baik buat teman-teman adik-adik yang baru berproses, mungkin yang belum pernah punya pengalaman kerja. Jadi pesannya juga yang perlu diperhatikan adalah proses di awal tuh memang nggak ada yang enak, nggak ada yang mudah.
bisa dibilang awal tuh harus sakit-sakit dulu ya, kemudian baru bisa menikmati hasil. Kalau teman-teman baru berjuang 1 minggu, baru 2 minggu, oh jadi waitress itu capek, betisnya pegel, bengkak sampai rumah udah bawaannya capek pengen tidur, ya udahlah menyerah karena ternyata kerja tuh nggak enak. Kalau baru mentalnya sampai di situ ya udah mending nggak usah ngelamar di Bujang Group, nggak usah masuk sekalian karena Bujang Group tuh nggak membutuhkan orang-orang yang punya mental seperti kerupuk basah ya, butuhnya mental-mental baja gitu yang ketika mendapatkan tantangan kerja capek itu hal yang wajar. Akan lebih capek kalau teman-teman tuh nggak punya pekerjaan. Oke. Gitu sih. Iya benar sekali. Berarti benar ya Bu pepatah, dulu tuh sakit-sakit dahulu, bersenang-senang Iya, kemudian. sangat benar. Oke. Sudah dibuktikan. Berarti Ibu sudah membuktikan Iya, betul. pepatah itu. Oke teman-teman, itu sangat menginspirasi bagi saya. Setiap proses, setiap suka duka maupun kita dalam berkarir, insya Allah ya Bu ya ada pelangi setelahnya, benar Iya, ya Bu ya. betul. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu pada kesempatan kali ini. Semoga terus menginspirasi Bu, semoga bisa terus berkembang, semoga Amin. bisa terus berproses di Bujang Group, membantu teman-teman atau anak-anak di bawahnya agar terus berkarir di sini. Iya. Oke, untuk itu teman-teman terima kasih sudah menonton podcast Anak Bujang pada kali ini. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujang Group Indonesia siap mendunia. Nah.